Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Kak Ubay. Di video pada relasi dan fungsi, sekarang masuk dalam part 3-nya. Karena part pertama tentang relasi, part kedua tentang fungsi, dan kali ini kita melengkapi tentang part ketiga tentang fungsi juga. Tentang menentukan rumus fx-nya. Ya, rumus fungsinya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, sekarang kita masuk dalam menentukan rumus fungsi. Jelaskan cara menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh f dari x sama dengan ax ditambah b dengan f1 sama dengan 3 dan f4 sama dengan 9. Ya. Jadi nilai f1-nya 3 dan f4-nya 9. Dan ditanyakan adalah bagaimana rumus fungsinya. Waduh, ini gimana ya cara ngerjainnya? Oke, kita belajar bersama-sama ya. Caranya pertama untuk menentukan rumus fungsi itu kita buat sebuah tabel nih, ibaratnya sebuah bayangan dulu. Jadi tadi diketahui jika x-nya 1 maka fx-nya 3 gitu ya. Nilai f1-nya nilai bayangan 3. Nilai f4-nya adalah 9. Artinya bayangan dari 4 ini adalah 9 gitu ya. Jadi kita suruh mencari rumusnya. Ini dapat 3 dari mana? Gitu. Ini dapat 9 dari mana? Gitu ya. Jadi kita suruh mencari rumusnya. Gimana sih cara menentukannya? Oke, pertama kita buat sebuah persamaan 1 dan 2 dulu dari rumus fungsi ax plus b dulu ya. Dari sini nih, dari rumus umum. Fx sama dengan ax plus b. Oke, kita buat persamaan 1. Jadi kita masukkan rumus yang umumnya dulu, fx sama dengan ax plus b. Kita buat persamaan 1. Dengan cara satunya kita masukkan dalam x. F1-nya sama dengan 3. Nah, gitu. Jika F1 sama dengan 3, maka rumusnya dalam. Ya, rumusnya di dalam. Dalam seperti ini. Jika F1 sama dengan 3. Oke. Kemudian, X-nya kita ganti dengan angka 1. Karena X-nya 1 kan? Oke. Kita masukkan satunya. Tinggal 1 kali A. 1 kali A, 1A ya. Tapi cukup tulis dengan A saja. Karena A sudah mewakili 1. B pun sudah mewakili 1. Oke, sama dengan 3. Jadilah persamaan 1. Oke, sampai situ adik-adik paham? Cara persamaan? Oke, untuk lebih jelasnya kita ke persamaan 2 dengan cara yang tidak jauh berbeda. Persamaan 2, kita masukkan rumus umumnya, kemudian nilai F4-nya. Ya, nilai F4 sama dengan 9. Maka AX plus B-nya kita letakkan di tengah. Seperti ini. Oke, kemudian 4-nya dikemanain? Ya, betul ya. 4-nya dimasukkan dalam X-nya. Ya, jadi tinggal A dikali 4 sama dengan 4A. Tambah B sama dengan 9. Jadi persamaan 2. Oke, persamaan 1 kira-kira adik-adik paham? Ya, persamaan 2 juga tidak jauh berbeda ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kemudian langkah yang kedua adalah dari persamaan 1 dan kedua, kita cari nilai A-nya. Cari nilai A-nya, lalu kita eliminasi yang B-nya. Gitu, atau kita hilangkan. Jadi persamaan 1 kita tulis dulu. A plus B sama dengan 3. Kemudian persamaan 2-nya 4A ditambah B sama dengan 9. Jadi ini adalah persamaan 1. Oke, tulis. Kemudian ini adalah persamaan 2. Kita tulis. Oke. Kalau sudah, nanti kita eliminasi atau kita kurangi atau kita tambah. Tergantung B-nya. Kalau B-nya positif dengan positif, berarti kan B dikurang B. Maka 0 ya. Seperti itu. Namun, jika B-nya ini negatif, maka di sini positif. Karena B nanti untuk soal berikutnya deh seperti itu. Jadi B dikurang negatif B misalnya, maka kan hasilnya nggak kosong. Malah jadi 2B ya. Seperti itu. Oke. Baik. Selanjutnya kita B kita hilangkan. B kita hilangkan. Maka B dengan B kita coret. Yang tersisa adalah tinggal A-nya. A dikurang 4A. Ya, A dikurang 4A. Ingat, A dikurang 4A. Kalau bingung, A-nya kita ganti dengan angka 1,
A-nya hilangkan juga, jadi tinggal 4. 1 dikurang 4 berapa? Punya uang 1000, bayar utang 4000 gitu loh. Punya uang 1000, bayar utang 4000. Maka sisa hutangnya tinggal 3, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi tinggal 3A sama dengan negatif 6. Dari mana negatif 6? 3 dikurang 9. 3 dikurang 9. Utangnya 9.000, dibayar 3. Jadi masih ada utang 6 atau 3.000 untuk membayarkan hutang 9. Sama dengan negatif 6. Kemudian ini bisa jadi tanda bagi kenapa? Karena ini kan perkalian. Negatif 3 dikali A. Ingat perkalian, kalau pindah ruas jadi apa? Jadi pembagian ya. Seperti itu. Jadi kalau negatif 3, ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Ingat, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Atau lebih mudahnya lagi gini deh. Negatifnya kita hilangkan dua-duanya. Jadinya 6 dibagi 3 gitu ya. Boleh. Negatif dengan negatif kita hilangkan. 6 dibagi 3. Sama dengan berapa? 2 ya. Betul, 2. Maka A-nya ketemu nih. A-nya 2. A-nya 2. Ya, A-nya 2. Nanti A-nya kita masukkan ke dalam sini. 2X. Nah, tinggal cari B-nya. B-nya belum ketemu nih. Langkah ketiga, kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan 1 boleh, 2 boleh. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nanti nilai A-nya kita masukin nih. Kira-kira lebih mudah mana ya? Kita pilih yang persamaan 1 ya. Oke, kita substitusikan, kita masukkan nilai A-nya. A ditambah B sama dengan 3. Dari mana? Ini persamaan 1 saya ambil. Mau coba persamaan 2 juga boleh, hasilnya pasti sama. A ditambah B sama dengan 3. A-nya 2 kita masukkan. Nah, seperti itu. A-nya 2 kita masukkan, B-nya kita cari. Kemudian ini penjumlahan pengurangan ya. Kalau penjumlahan pengurangan pindah ruas jadi, nah seperti itu harus paham. Oke, B sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena penjumlahan 2 jika pindah ruas jadi pengurangan atau 2-nya kan positif nih. 2-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya bingung juga, gini deh. 2 ditambah berapa yang hasilnya 3? Berarti 1 dong. Itu maksudnya ya. Jadi B-nya 1, A-nya 2. Maka kita masukin deh. A-nya 1. Oh, maaf, sebalik ya. A-nya 2 ya. Oke, pintar ya, bagus. A-nya 2, B-nya 1. Nah, jadilah persamaan. Jadi fx sama dengan 2x tambah 1. Oke, ya mudah-mudahan adik-adik paham ya. Kalau kurang paham, videonya diulang-ulang atau dibuat kecepatan dikurangi pelan-pelan, nanti insya Allah bisa. Diulang-ulang berkali-kali, ditonton berkali-kali, insya Allah bisa. Seperti itu. Dan kalau ada soal yang sama, silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke dalam menentukan banyak kemungkinan dari dua himpunan. Biasanya ada soal seperti ini nih. Banyaknya pemetaan fungsi atau pemetaan ya atau fungsi yang mungkin dari himpunan X dengan anggota A dan B ke himpunan Y dengan anggota 1, 2, 3. Nah, disuruh menentukan banyak kemungkinan yang terjadi. Maksudnya apa? Jadi gini. Ya. NX itu artinya banyaknya anggota X. Jadi banyaknya anggota X. Anggota X kan ada A dan B, berarti ada 2 dong. Ya. Kemudian NY itu banyaknya anggota Y. Berarti kan ada 1, 2, 3. Berarti kan ada 3 anggota. Seperti itu ya. Dan rumusnya untuk kemungkinan yang terjadi dengan menggunakan rumus seperti ini. Jika X ke Y, maka Y-nya di atas. Maaf, Y-nya di bawah, X-nya di atas gitu maksudnya. Jika X ke Y, maka NY pangkat NX. Kalau bingung menghafalkannya gini aja deh. X itu kan merintahin Y. Maka X yang punya pangkat gitu maksudnya. Jadi X ke Y, X-nya punya pangkat. Nah gitu. Atau Y ke X, maka Y-nya yang berpangkat gitu maksudnya. Kalau untuk hafalan bermakna. Ya, seperti itu. Ya kita masukkan aja ke rumus yang ada. Oke. Maka kita kan pertanyaan adalah
X ke Y ya. Himpunan X ke Y. Ingat, X ke Y berarti yang punya pangkat adalah X-nya. Nih, yang berpangkat X-nya atau yang dipangkatkan X-nya. Oke, berarti X ke Y. Berarti NY pangkat NX. NY-nya berapa? NY-nya 3. Sedangkan NX-nya adalah 2. Seperti itu. 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9 ya. 3 pangkat 2 jangan 6. 9 ya. Seperti itu. Oke, kita buktikan deh. Apakah 9 ini memang benar atau bukan? Pertama, misalnya kan tadi ada himpunan A, B, himpunan X ada A, B, Y ada 1, 2, 3 ya. Kita coba A ke 1, B ke 1. Kemudian A ke 1, B ke 2. A ke 1, B ke 3. Oke, udah 3 kemungkinan nih. Ya, dengan prinsip fungsi dong. Domainnya harus 1. Ingat. Terus A kedua, B-nya ke 1. A-nya kedua, B-nya kedua. A-nya kedua, B-nya ketiga. Dan sekarang 7-nya. A-nya ketiga, B-nya ke 1. A-nya ketiga, B-nya kedua. Dan terakhir, A-nya ketiga, B-nya ikut ketiga. Betul kan? 9 kemungkinan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kemungkinan. Itulah yang disebut kemungkinan terjadi dari membuat sebuah relasi fungsi atau pemetaan. Ya, itu yang dikatakan kemungkinan yang terjadi. Oke, untuk lebih jelas lagi kita masuk dalam soal ya. Oke, soal ya. Ayo berlatih menentukan kemungkinan yang terjadi dari dua himpunan. Banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan X dengan anggota 1, 2, 3 ke himpunan Y 4, 5, 6 adalah. Oke, di pause dulu videonya, silahkan dikerjakan. Baik, bagi yang sudah, kita bahas bersama-sama apakah jawabannya benar atau salah ya. Yuk, kita coba. Baik, yang pertama sama seperti tadi, kita harus tahu dulu berapa anggota X-nya ada berapa sih? NX-nya anggota, banyaknya anggota himpunan X. 1, 2, 3, berarti ada 3. Banyaknya anggota himpunan Y. 4, 5, 6. Artinya 1, 2, 3. Ada 3 dong. Ya, 3. Masing-masing 3 anggota. Oke. Banyaknya fungsi yang mungkin terjadi adalah dengan menggunakan rumus yang tadi karena masih sama pertanyaannya adalah X ke Y. Ingat X ke Y. X ke Y, maka rumusnya adalah banyaknya Y dipangkatkan dengan banyaknya X. Seperti itu. NY-nya berapa? 3. Dan NX-nya berapa? Juga 3. Jadi 3 kali 3 kali 3. Karena 3-nya 3 ya. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27 ya. 27. Maka jawabannya 27. Jadi kemungkinan yang terjadi dari X ke Y adalah 27 kemungkinan. Ya, kemungkinan. Mudah-mudahan sampai sini adik-adik paham ya. Ya, kalau kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau diulang-ulang videonya semakin paham. Itu saja yang kakak bisa sampaikan. Di video berikutnya nanti akan ketemu lagi. Kita sabar, maka akan ada hasilnya. Masa depan kita jauh dari kebodohan ya. Oke. Ya, sekian dari saya kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.